Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan di antara amalan-amalan pada bulan Ramadan, di antaranya adalah melakukan i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya menetap pada sesuatu. Sedangkan secara hukum syara, i'tikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Kemudian i'tikaf itu secara hukumnya sunnah. Sebagaimana kita dapat mengetahuinya dari sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh salah seorang sahabat, Abu Hurairah. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyam. Falamma kana 'amul mustaqbal kubidalahu fihi i'takafa 20 yauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun ketika pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hukum iktikaf itu menunjukkan dalam hadis ini sunnah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, Rasul pernah mengatakan, "Man kana takafa ma'i falya'takif al-asral awakhir." Siapa saja yang hendak melakukan i'tikaf bersamaku, kata Rasulullah SAW, falya'takif al-asral awakhir, maka hendaklah beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, kalimat man kana di sini jelas ini menunjukkan bukan berarti sebuah kewajiban, akan tetapi hukumnya sunat. Kemudian i'tikaf itu bisa disebut hukumnya wajib kalau i'tikaf itu sudah dinazarkan sebelumnya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, Umar ibnul Khattab beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni nazartu an a'takifa lailatan fil masjidil haram." Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadzrika." Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, sungguh aku telah bernazar untuk melakukan i'tikaf semalam di Masjidil Haram." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aufi binadzrika." Hendaklah kamu sempurnakan nazarmu. Artinya kalau untuk i'tikaf sudah dinazarkan di dalam hati atau pernah mengungkapkan sebagai bentuk nazar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu melakukan i'tikaf hukumnya bisa menjadi wajib. Kemudian waktu i'tikaf yang lebih afdol itu sebagaimana dalam beberapa riwayat, yaitu di akhir Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-asral awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allahu summa takafa au azwajuhu min ba'dihi." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan i'tikaf di akhir-akhir Ramadan sehingga Allah wafatkan beliau. Lalu setelah
kewafatan Rasulullah SAW, istri-istrinya mereka melakukan i'tikaf. Jadi jelas bahwa yang paling afdol, yang paling utama melakukan i'tikaf itu adalah di akhir-akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bolehkah beriktikaf dari sejak awal? Jika mampu dan hendak melakukannya, fokus melakukan ibadah iktikaf pada bulan Ramadan, diperbolehkan. Tapi biasanya Rasulullah SAW beliau melakukan iktikaf itu 10 hari terakhir Ramadan. Ini menunjukkan satu, hukumnya sunnah. Kedua, jangan sampai ada kesan bahwa kalau ada ketentuan di awal Ramadan, jelas akan dirasakan memberatkan. Kemudian iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri mereka, yaitu istri-istri, sedang kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Maka kalimat ini fil masajid menunjukkan bahwa iktikaf itu dilakukan di masjid. Para ulama sepakat bahwa disyariatkan melakukan iktikaf itu adalah di masjid. Kemudian bolehkah perempuan melakukan iktikaf? Sebagaimana dalam hadis tadi yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sepeninggalan Rasulullah SAW, istri-istri beliau melakukan iktikaf. Di sini menunjukkan boleh perempuan pun melakukan iktikaf. Akan tetapi jelas di sini ada ketentuan bagi perempuan kalau melakukan iktikaf. Di antaranya itu adalah pertama, perempuan terbebas dari kondisi sedang haid atau apalagi nifas. Kemudian perempuan tersebut punya suami, harus seizin suami. Kemudian perempuan beriktikaf itu harus menjaga auratnya dan segala bentuk penampilan sehingga jangan menjadi fitnah bagi yang lainnya, bagi laki-laki terutama. Jadi jelas di sini bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, ya, tidak dikhususkan di satu masjid. Menurut mayoritas para ulama, iktikaf disyariatkan di semua masjid. Ya, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187 itu fil masajid, bentuknya jamak, berarti di sini menunjukkan bahwa yang namanya masjid itu boleh dilakukan iktikaf di sana. Dan masjid yang dilakukan iktikaf jelas masjid yang biasa digunakan untuk berjamaah sholat. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus untuk iktikaf beliau. Kemudian salah satu rawi mengatakan, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Nah, di sini artinya suami istri boleh melakukan iktikaf. Jelas adabnya itu nanti diantaranya adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri tentunya. Nah, di sini wanita boleh beriktikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat, ya. Tadi yang disampaikan, meminta izin suami seperti Aisyah minta izin kepada Rasulullah SAW dan bahkan menemani Rasulullah beriktikaf di masjid. Kemudian tidak boleh menimbulkan fitnah atau menjadi godaan bagi laki-laki, sehingga wanita yang beriktikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wangi-wangian yang bisa mengundang syahwat laki-laki. Kemudian lama waktu beriktikaf
atau menetap atau berdiam diri di masjid. Menurut mayoritas ulama, i'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya. Artinya boleh cuma sesaat bermalam, ya, siang ataupun malam. Cuma jelas di sini karena Rasulullah SAW melakukannya itu lebih utamanya dan pernah mengatakan di 10 hari terakhir, maka diusahakan melakukan i'tikaf itu waktu-waktu yang terakhir. Kemudian apa yang membatalkan i'tikaf? Satu, yang membatalkan i'tikaf itu keluar dari masjid tanpa ada alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah ataupun mendesak. Yang kedua, yang akan membatalkan i'tikaf itu melakukan hubungan suami istri. Kalau misalkan ada suami istri i'tikaf lalu di masjid berhubungan, ini jelas batal wakafnya. Yang dibolehkan ketika i'tikaf itu diantaranya apa saja? Satu, keluar masjid disebabkan ada hajat atau kebutuhan untuk menunaikan keperluan seperti makan. Kalau makanan tidak diantar ke masjid, perlu makan ketika sahur, ya, ketika berbuka, boleh pulang sekedar untuk melaksanakan itu. Dan hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Kemudian yang kedua, melakukan hal-hal yang mubah seperti mengantarkan orang yang berkunjung ada keperluan ke masjid, dihantar sampai pintu masjid, bercakap-cakap dengan orang lain, boleh. Tapi ya ada batasnya, yaitu di lingkungan masjid. Dan setelah itu keperluan selesai, kembali ke masjid. Kemudian istri mengunjungi suami yang beriktikaf, berduaan dengannya, bercakap-cakap, itu apalagi, ya, ada keperluan-keperluan yang sifatnya sangat penting, diperbolehkan. Kemudian dibolehkan juga yang keempat, mandi dan berwudu, ya. Mandi dan berwudu jelas itu keperluan rutinitas kita untuk menjaga kebersihan, kesegaran, membangkitkan semangat kita melakukan ibadah. Kemudian mulai masuk dan keluarnya masjid, ya, jika kita beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka seorang yang beriktikaf memulai masuk ke masjid itu yaitu saat setelah sholat subuh, sebagaimana tadi dalam hadis Rasulullah SAW, beliau setelah melaksanakan subuh kemudian masuk ke tempat yang biasa beliau melakukan i'tikaf di sana. Lalu yang terakhir, adab i'tikaf itu jelas hendaknya ketika beriktikaf seseorang harus menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah, baik itu berdoa, berzikir, mengkaji Al-Quran, membahas Al-Quran, membaca kitab-kitab, mengkaji hadis, dan melakukan pembahasan-pembahasan dengan yang lainnya. Dan jelas di sini untuk menyibukkan diri, ya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan yang bermanfaat, sehingga i'tikaf yang kita lakukan itu benar-benar selain hanya berada di dalam masjid, itu melakukan ibadah-ibadah, baik sifatnya itu adalah berupa kajian bahasan apa saja yang bermanfaat, apalagi mengkaji tentang keislaman dan membahas urusan-urusan yang sifatnya itu adalah untuk kepentingan manfaat orang lain. Mungkin sebagai gambaran yang singkat itu yang bisa saya sampaikan tentang i'tikaf. Mudah-mudahan di antara kita ada yang mampu melakukan i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak sehingga kita mendapatkan pahala dari i'tikaf itu sendiri, dan kita mendapatkan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.